Hai, kembali lagi sama gua Saka. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dinosaur Project. Film yang dirilis tahun 2012 ini mengangkat petualangan menegangkan sebuah tim ekspedisi dikirim ke Kongo untuk menanggapi laporan kehadiran makhluk aneh di sungai Afrika. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Kemunculan beberapa spesies dinosaurus membuat mereka kebingungan dan tenggelam dalam petualangan menemukan misteri ini. Penasaran dengan kelanjutannya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Banyaknya penampakan dinosaurus yang berhasil tertangkap kamera membuat salah satu organisasi bernama Cryptozoology membentuk tim ekspedisi untuk mencari dinosaurus berjenis Plesiosaurus, yang merupakan binatang purba yang hidup di air. Ekspedisi yang dinamakan The Dinosaur Project ini dipimpin oleh seorang pria petualang bernama Jonathan. Kemudian ada Charlie yang merupakan asisten Jonathan Lees yang merupakan seorang ahli medis. Dan Bomer yang merupakan seorang sutradara yang akan mendokumentasikan perjalanan ini dengan dibantu dua orang kameramen. Jonathan memiliki seorang anak bernama Luke. Saat itu dia bersikeras untuk ikut ke Kongo, Afrika Tengah, yang merupakan tempat ditemukannya penampakan Plesiosaurus. Jonathan melarang Luke untuk ikut dalam ekspedisinya ini. Namun Luke yang merupakan anak keras kepala memaksa untuk tetap ikut. Akhirnya mereka berangkat dari Inggris menuju ke Kongo. Sesampainya di Kongo, Jonathan meminta Luke untuk menunggu tantenya, karena Luke tidak akan ikut serta dalam ekspedisi ini. Dan ayahnya menitipkan Luke pada sang tante. Namun Luke tetap ingin ikut dalam petualangan sang ayah ini. Namun bukan tanpa alasan sang ayah melarangnya. Dia takut terjadi sesuatu pada anaknya tersebut. Karena menurutnya ekspedisi kali ini sangat berbahaya. Akhirnya Jonathan berangkat, dan Luke tetap di hotel nungguin si tante. Sesampainya di landasan udara tim, ekspedisi bertemu dengan wanita lokal yang merupakan tour guide. Wanita ini bernama Amara, dan akan memandu mereka ke sebuah sungai di dalam hutan, yang menjadi tempat dilihatnya sosok dinosaurus. Lokasi ini tepat di tengah hutan belantara yang sangat luas, sehingga belum banyak terjamah oleh manusia. Dalam perjalanannya terbang menuju tengah hutan, Jonathan sangat terkejut karena ternyata Luke menyelinap ikut di dalam bagasi helikopter. Jonathan meminta untuk putar balik, namun sang pilot menolaknya. Karena menurutnya bahan bakar tidak akan cukup untuk putar balik. Apa boleh buat Jonathan pun mengizinkan Luke untuk duduk dengan tenang. Sebagai seorang TikToker, maka Luke berinisiatif untuk memasang kamera GoPro pada helikopter. Tujuannya tentu untuk mendokumentasikan perjalanannya. Pada saat melintas di atas sebuah desa kecil dekat sungai di tengah hutan, tiba-tiba saja muncul hewan seperti burung, namun memiliki ukuran yang tidak wajar. Dan tanpa mereka sangka hewan terbang tersebut menyerang helikopter yang mereka naiki. Helikopter pun terpaksa harus mendarat darurat di tengah hutan belantara. Untungnya mereka selamat. Namun sayang sang pilot dan kopilot harus tewas dalam insiden itu. Karena sang pilot tidak sempat mengirimkan sinyal darurat, maka tim SAR tidak tahu tentang kejadian yang mereka alami. Membuat mereka harus bertahan hidup di dalam hutan ini. Mereka memutuskan untuk menuju ke sebuah desa primitif yang tadi mereka lihat. Namun sayang desa tersebut sudah tak berpenghuni. Karena hari sudah gelap, maka Jonathan memutuskan untuk bermalam di desa tersebut. Luka kembali memasang kamera sensor gerak di sana. Dia berpikir jika ada pergerakan yang tidak sempat tim lihat, maka akan dapat terekam oleh kamera secara otomatis. Kali ini ayahnya cukup senang karena Luke dapat berguna dalam perjalanannya kali ini. Ketika malam tiba dan semua tim tertidur lelap karena kelelahan, tiba-tiba kamera merekam karena ada pergerakan.
Dan alangkah mengejutkannya, ternyata pergerakan tersebut berasal dari hewan terbang. Tanpa disangka hewan tersebut menyerang gubuk yang menjadi tempat istirahat Jonathan dan kawan-kawan. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka kabur dari sana dengan menaiki perahu yang sudah ditinggalkan oleh penduduk desa. Untungnya dinosaurus terbang itu tidak mengejar mereka ke tengah sungai dan membuat mereka harus bertahan di sana hingga hewan tersebut pergi. Namun sayang, Liz yang merupakan ahli medis harus tewas karena serangan hewan itu. Mereka sangat kaget karena ternyata di sana masih ada dinosaurus yang berhasil hidup hingga saat ini. Akhirnya pagi pun datang. Di sana mereka memutuskan untuk menyusuri sungai itu. Luca kemudian membuat video. Dia meminta maaf kepada semua followernya jika dirinya tidak akan bisa kembali dari hutan tersebut. Tak lama kemudian mereka melihat ada sebuah pergerakan di tepi sungai. Disusul dengan sesuatu yang cukup besar menabrak mereka, hingga membuat salah satu perahu yang mereka gunakan itu bocor. Perbaikan perahu tersebut memakan waktu yang cukup lama, membuat mereka terpaksa harus mendirikan tenda dan bermalam di tepian sungai. Di malam harinya, sebagai anak teknik membuat Luke mengoprek HP Nokia E63-nya menjadi sebuah pemancar satelit yang menurutnya dapat menyelamatkan mereka dari sana. Malam itu Amara bercerita awal mula penampakan makhluk purba tersebut, yang diawali dengan penebangan pohon di hutan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan luar. Tak lama setelah itu, alangkah terkejutnya mereka tatkala ada seekor dinosaurus kecil berjenis Dilophosaurus menghampiri mereka. Untungnya hewan tersebut masih kecil, sehingga membuat Luke dapat berinteraksi dengannya dengan memberikan beberapa pisang goreng dan kopi hitam hangat kepada dinosaurus kecil itu. Setelah itu Dilophosaurus itu pun pergi dari sana. Di keesokan paginya Dilophosaurus kecil itu kembali menghampiri mereka. Charlie pun berencana untuk memasang kamera GoPro di hewan tersebut. Dia meminta Luke untuk memasang kamera GoPro di kepala dinosaurus itu. Sedangkan dirinya mengalihkan perhatian dengan memberikannya beberapa telur rebus. Akhirnya mereka berhasil memasangnya. Dan alangkah terkejutnya karena ternyata Dilophosaurus kecil itu dapat berenang bersama dengan kelompoknya. Semua tim sangat senang dengan rekaman ini, karena tak lama kemudian Dilophosaurus kecil itu memasuki sebuah goa di tepian sungai, yang nampaknya rumah bagi para dinosaurus itu. Namun sayang karena jarak terlalu jauh, sinyal dari kamera GoPro tidak menjangkau ke tim berada, dan akhirnya mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam goa itu. Jonathan yang menyadari jika ekspedisi ini tetap diteruskan, maka akan membahayakan semua tim, kemudian mengusulkan untuk membatalkan misi ini. Namun hal itu ditentang oleh Charlie yang bersikeras melanjutkan ekspedisi ini. Sejalan dengan Charlie, Luke anak Jonathan pun bersikeras melanjutkan perjalanan ini, karena dia sangat penasaran kemana Dilophosaurus itu pergi. Sang ayah pun menjelaskan bahwa dia sangat khawatir dengan keselamatan Luke, walaupun ekspedisi ini juga sangat penting bagi dirinya. Sejalan dengan Jonathan, Amara pun bersikeras untuk kembali. Menurutnya apabila ekspedisi ini diteruskan, hanya akan membawa malapetaka bagi mereka dan kelangsungan hidup dinosaurus yang ada di sana. Akhirnya mau tak mau, Charlie dan Luke harus mengalah, dan mereka pun bergegas untuk pulang dari sana. Tapi sepertinya ada yang direncanakan oleh Charlie, sebab dia mengajak Luke untuk berdua di perahu belakang. Di atas perahu tersebut, Luke kembali dapat menyaksikan kamera GoPro yang terpasang di kepala Dilophosaurus. Ternyata goa tersebut adalah akses keluar masuk dinosaurus ke hutan itu. Di sana mereka melihat induk Dilophosaurus yang berukuran besar, sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa di sana masih terdapat banyak sekali dinosaurus yang dapat berkembang biak. Menyadari tujuan ekspedisi ini ada di depan mata, Charlie pun berbisik kepada Luke untuk diam-diam masuk ke goa itu jika nanti mereka menemukannya.
Namun tak lama setelah itu mereka harus melewati jeram yang sangat ekstrem, membuat perahu mereka tak terkendali, sehingga membuat Luke dan Charlie harus terpisah dari rombongan. Dan tak sengaja arus air membawa Luke dan Charlie menemukan goa tempat habitat para dinosaurus. Jonathan yang menyadari Luke terbawa arus masuk ke dalam goa itu, akhirnya memutuskan untuk menyusulnya ke sana. Singkat cerita, Jonathan berhasil bertemu kembali dengan sang anak. Namun tiba-tiba muncul seekor dinosaurus air yang sangat besar, yang menerkam salah satu kameramen hingga tewas. Be careful, Dave. Luke dan Charlie memutuskan untuk kabur terlebih dahulu ke dalam hutan. Namun tanpa disadari oleh Luke, ternyata Charlie berhasil mencuri telepon satelit yang dimiliki Charlie. Dia memiliki rencana agar hanya dia yang selamat dalam ekspedisi ini, sehingga hanya dia yang akan dikenal oleh dunia. Bahwa hanya dia yang menemukan habitat dinosaurus yang selama ini dikira sudah punah. Charlie dengan sengaja mendorong Luke ke sebuah celah tebing, namun beruntungnya Luke masih selamat. Charlie! Di sisi lain Jonathan, Amara dan Bomer baru saja berhasil sampai ke tempat yang aman. Di sana terjadi sedikit perdebatan, karena Jonathan memutuskan untuk mencari anaknya ke dalam hutan, sedangkan Amara menolaknya dan meminta untuk segera pulang menggunakan perahu. Dia merasa bahwa tempat ini sangatlah berbahaya bagi mereka. Sementara itu Luke dikejutkan dengan kemunculan Dilophosaurus kecil. Dinosaurus terbang itu memojokkan Luke. Namun untungnya Bomer datang tepat waktu dan langsung memukul si Pteranodon. Bomer yang sangat kesal terus mengejar Pteranodon itu. Namun tanpa dia sadari, Bomer telah masuk ke dalam sarang Pteranodon. Dan akhirnya Bomer menjadi santapan bagi banyak Pteranodon. Sementara itu Luke dan Jonathan memutuskan untuk menyusuri tebing agar cepat sampai ke sungai. Namun tak lama setelah itu terjadi longsoran batu di sana, membuat sang ayah harus terjatuh dan berpegangan pada sebuah batu. Sayangnya Jonathan tak dapat bertahan, hingga akhirnya dia terjatuh ke bawah dengan disaksikan oleh sang anak. Ternyata longsoran itu dibuat oleh Charlie yang berniat mencelakai Luke dan Jonathan. Menyadari Luke masih selamat, Charlie pun mengejar Luke. Sementara itu Luke terus berlari ke dalam hutan. Di sana, dia memasuki sarang Dilophosaurus. Namun tak lama setelah itu Charlie berhasil menemukannya. Dia berniat menghabisi Luke di sana, karena dia sangat berambisi untuk menjadi satu-satunya orang yang berhasil dalam proyek menemukan dinosaurus ini. Namun tiba-tiba, Dilophosaurus kecil muncul. Dan entah mengapa dia meludahi Luke dengan cairan hangat yang lengket. Charlie yang melihat Luke diludahi dinosaurus tertawa puas. Namun tak lama setelah itu muncul induk Dilophosaurus yang langsung melahap si Charlie. Ternyata tujuan Dilophosaurus kecil meludahi Luke, agar induknya mengira bahwa Luke teman dari anaknya. Sehingga sang induk tidak menyerang Luke. Luke yang selamat akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Tak jauh dia berjalan, dia melihat lembah. Dan dia menyadari bahwa ini menjadi habitat dinosaurus selama ini, di mana dinosaurus itu mampu bertahan dan beradaptasi selama jutaan tahun. Sadar bahwa kemungkinan untuk selamat sangat tipis, Luke pun memutuskan untuk mengumpulkan semua hasil rekaman proyek dinosaurus yang direkam olehnya dan juga para kru dokumentasi. Dia membungkusnya ke dalam sebuah plastik, lalu menghanyutkannya ke sungai. Berharap jauh di bawah sana akan ada yang menemukan rekamannya ini. Dan beberapa hari kemudian, harapan Luke itu pun akhirnya terjadi.
Kumpulan rekaman tersebut ditemukan oleh penduduk lokal, dan rekaman tersebut dipublikasikan ke seluruh dunia. Kemudian film pun berakhir. Nah, menurut kamu pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Komen ya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasi loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.